Saya kan anak saya kerja di Kamboja. Oke, anak bapak kerja di Kamboja, Uh, sudah 5 bulan ini udah sulit dihubungi, Bu. Oke. Terus? Untuk saat ini kami harus kemana ya, Bu ya? Karena kan waktu itu dia kerja sudah hampir 3 tahun. Mau berjalan 3 tahun itu kan. Dia bilang kan waktu itu dia ikut temannya, dia bilang mau kerja jadi admin. Jadi admin apa, Pak? Kalau nggak salah waktu itu dia bilang jadi admin untuk apa ya? Judi online kalau nggak salah, Pak. Diajak temannya. Terus? Untuk saat ini sampai sekarang udah 5 bulan sekarang kami hubungan udah nggak bisa dihubungin lagi. 5 bulan atau 3 tahun bapak dia ada di sana? Kerjanya hampir 3 tahun, Bu. Udah mau 3 tahun, hampir 3 tahun. Oke, terus? Nah, 5 bulan terakhir ini kita udah nggak bisa berhubungan. Ya udah sampai sekarang ini kita nggak bisa hubungin dia lagi. Oke. Nggak ada kabar sama sekali bapak tentang anakmu? Nggak ada sama sekali, Bu. Oke, ada datanya bapak? Bapak orang mana? Saya Jakarta, Bu. Jakarta mana? Jakarta Barat. Oke, bapak hari ini bisa ke KP2MI? Di daerah mana itu, Bu? Sekarang bapak ketik aja KP2MI. Kalau bapak hari ini bisa datang ke sana, bawa surat-surat bapak, saya pertemukan bapak dengan pemerintah langsung aja. Biar kita satset aja. Kemana? KP? KP2MI, coba diketik di Google bapak. 2MI ya. Nanti saya ketik. Sekarang diketik, saya tunggu. Biar kita satset. Jadi kalau bapak mau melaporkan, mumpung saya dipanggil oleh pemerintah, bapak ngomong langsung sama pemerintah. Oke. Bentar ya. Iya, nggak apa-apa pak. Jadi biar semuanya selesai cepat hari ini, siapapun korban Kamboja cari saya hari ini, saya pertemukan kalian dengan pemerintah. Terima kasih. Biar cepat saya maunya cepat pak. Soalnya saya kalau iya, kalau enggak. Saya tidak akan memberikan janji-janji. KP2MI. Sebentar saya juga ngetik ya. Duanya itu angka 2 ya Pak ya? Angka 2 iya. Badan Perlindungan Pekerja ya? Betul. Nggak apa-apa. Saya kok juga nggak tahu alamatnya di mana sih teman-teman? Iya, Jakarta mana? Saya juga nggak tahu, sebentar ya. Udah ditemukan Bapak? Alamat KP2MI Jakarta, sebentar belum ketemu. Pancoran Timur, Pak. Jakarta Selatan. Timur. Oke. Bisa hari ini datang, Pak? Ya, yang harus dibawa apa gitu? Datanya Bapak, informasi dari Bapak, mungkin paspornya dia atau apapun, nanti langsung ngobrol. Paspornya nggak ada, Bu ya, kan dibawa ke sana. Kan kita ada paspornya nggak? Ada nggak? Oh, ada. Nanti dibawa paspor. Apapun yang Bapak punya. Terus, itu aja. Fotokopi KTP mungkin ya? Iya, Bapak juga foto Bapak juga. Oke. Sebentar saya nanya alamatnya dulu ke pemerintah ya, saya forward ke itu sebentar ya. Alamat KP2. Sebentar biar Sherlock langsung aja. Sebentar ya. Kenapa sekarang baru nyari saya, Pak? Halo? Kenapa sekarang baru cari saya, Pak? Ini saya baru lihat. Halo? Jadi semua teman-teman yang kalian hari ini jadi korban TPPO Kamboja, hari ini saya dipanggil oleh pemerintah. Jadi kalian semuanya bisa berkumpul di KP2MI.
Saya hari ini akan datang ke sana. Ingat, saya tidak pernah meminta uang ke siapapun. Tapi tolong dengarkan saya ngomong, jangan keluar negeri lagi dengan cara seperti ini. Sebentar Pak, sebentar. Pancoran Pak, Pancoran. Sebentar. Sebentar ya Pak ya, sebentar. Bener nggak sih Pancoran? Sebentar ya. Kenapa nggak ada yang balas alamat saya sendiri juga nggak tahu. Sebentar ya Pak ya. Sebentar. Aduh, ini kok nggak dapet ini. Jakarta Selatan ya, sebentar ya teman-teman ya. Siap teman-teman, terima kasih sudah mengingatkan. Oh iya, jalan MT Haryono. Sebentar ya Pak. Kayaknya iya sih. Oh ya, Jalan MT Haryono, Pancoran. Bener nggak sih? MT Haryono, Pancoran Timur, Cikoko, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan. Kok itu ya? Bener nggak sih? Saya tuh nggak tahu Bu. Nggak tahu Pak. Sebentar ya. Iya, mungkin benar itu. Bener nggak sih teman-teman? Bener ya? Pancoran ya? Bapak tahu saya dari mana Bapak? Saya baru lihat, tadi kan saya buka-buka, saya lihat ada live masalah kejadian di Kamboja. Langsung saya cari nomor ibu. Saya langsung ini langsung dapat, saya langsung saya hubungi. Dapat dari mana nomornya Pak? Saya cari-cari Bu di itu di Google. Ada nomor ibu, saya catat buru-buru. Betul, ibu kan lagi live nih. Oh, gimana nyari nomor HP saya? Nomor HP Miss Uni gitu? Iya. Oh, keluar ya di Google ya? Masalah saya dari tadi coba komunikasi, nggak dapat nomor ibu. Iya, saya nggak baca satu-satu. Iya. Orang aku bisa masuk gitu, langsung bicara. Saya harus kemana nih? Coba saya cari-cari, saya searching ada. Oh, di Facebook itu ya langsung bisa ketemu nomornya ya? Iya, di itu Bu, di apa? Di TikTok ada. Oke. Oke, jadi tunggu saya di sana ya Pak ya? Oke, siap. Hari ini Bu? Hari ini. Biar langsung cepet. Soalnya saya kalau nunggu besok lupa Pak. Mungkin saya besok ada kegiatan mendadak, saya nggak bisa barengin kalian gitu loh. Ibu masih di itu Bu? Di Jakarta saya Pak. Oh iya, oke. Siap. Oke. Langsung ke sana deh Bu. Iya wes. Ya, Oke, terima kasih. Nanti telepon saya ya. Ayo. Oke, paspornya anakmu fotoin ke saya juga. Paspor anakmu fotoin ke saya juga. Oke, sekarang saya tunggu. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, seperti yang saya sampaikan, saya maunya gerak cepat. Kalau memang iya ya saya iya kan, kalau enggak ya saya enggak kan. Awas Miss, hati-hati. Terima kasih teman-teman, kalian sangat peduli dengan saya. Seperti yang saya sampaikan, saya hidupnya mencoba untuk mengabdi. Saya tidak bisa flexing karena tidak ada harta yang bisa saya janjikan. Tetapi saya ada waktu semampu saya menolong orang yang ada. Saya tidak berpendidikan tinggi, tapi hidup ini mengajarkan saya untuk berbagi walaupun sedikit. Saya bukan orang hebat, tapi saya ingin orang lain lebih hebat dari saya. Saya hanya bisa berdoa, melakukan yang terbaik versi saya. Terima kasih yang selalu mengingatkan saya untuk berhati-hati. Hati-hati Miss ditipu, hati-hati Miss ada penyusup, hati-hati Miss ada orang yang membuli Miss Uni. Hati-hati dan hati-hati.
Saya sangat berterima kasih sekali pada kalian semua. Karena hati saya itu sebenarnya hancur kalau udah membahas tentang Kamboja, tentang Arab Saudi. Kadang saya nggak kepingin membahas lagi. Tetapi jika saya berhenti tidak membahasnya, maka peluang-peluang penipu yang ada di luar sana itu semakin banyak. Peluang orang-orang yang ingin memanfaatkan penipu, yang ingin memanfaatkan orang lain untuk menipu, itu semakin besar. Saya tahu kok ada orang yang menjatuhkan saya. Saya juga tidak buta dengan komen-komen yang menyakitkan. Tetapi saya terus berjuang. Saya tidak berhenti sampai di sini. Saya hanya ingin menegakkan keadilan yang menurut saya kita udah dijajah oleh orang kita sendiri. Kebayang gak sih kita dijual oleh orang kita sendiri? Kita tuh dijual. Yang mengenaskannya adalah yang menjual adalah saudara kita, sebangsa dan setanah air yang mengaku Indonesia. Mereka tega membawa kita ke luar negeri, hanya ingin menyuguhkan ginjal kita pada orang lain. Saya merasa sangat aneh sekali dengan sikap-sikap orang-orang yang merasa mereka hebat dengan flexing. Mereka menyekolahkan anaknya begitu tinggi dengan mengorbankan nyawa orang lain. Sudah kemana hati kita ini? Udah gak ada empati lagi. Karena itu teman-teman, saya selalu bilang berhati-hati. Ini karena kalian nge-share, ini karena kalian nge-like. Kalau tidak, ini orang pun gak akan kenal saya. Ini orang gak akan kenal saya. Ini orang juga gak akan tahu siapa saya. Ini karena kalian, semua itu karena kalian. Kalian yang membantu nge-tap, nge-share itu semua karena kalian. Karena saya sudah bilang, saya tidak haus pujian, saya tidak haus follower. Walaupun follower saya nggak banyak, 1 juta, 2 juta, nggak apa-apa. Ini sudah cukup bagi saya agar bisa membantu orang lain. Halo? Halo? Iya? Kenapa, Mbak?